Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai perkembangan hukum tata negara. Sebenarnya mata kuliah saat ini ya itu merupakan kelanjutan dari topik yang kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai hukum tata negara. Jadi kelanjutan dari topik hukum tata negara. Nah, sebagai mengawali perkuliahan ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hukum tata negara itu sendiri. Nah, perkembangan sejarah hukum tata negara atau HTN suatu negara tidak lepas dari perkembangan sejarah negara tersebut. Jadi kalau sejarah ketatanegaraan Indonesia itu dimulai dari pada tanggal kita bisa mengawalinya melalui pada masa peristiwa yang sangat dahsyat ya, pada tanggal 16 Agustus 1945 yang berdampak bagi masyarakat Jepang karena pada waktu itu jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika di kota Hiroshima dan disusul kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan kembali yang kedua kalinya di kota Nagasaki. Setelah pemimpin-pemimpin Jepang mengetahui bahwa negaranya telah mendekati kekalahan, maka para pemimpin negara Jepang yang ada di luar negara Jepang, terutama yang berada di bawah bendera Perang Asia Timur Raya seperti Indonesia, Thailand, Myanmar, dan sebagainya. Berhubung dengan itu, Jenderal Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 7 Agustus 1945 mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia di kemudian hari akan diberi kemerdekaan. Untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan itu, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Werdiodiningrat diminta datang ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945, bertepatan dengan bom atom yang kedua dijatuhkan di negara Jepang oleh Amerika Serikat. Berikutnya sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ya. Jadi pada tanggal 15 Agustus 1945 ya, 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh bala tentara Jepang melalui Jenderal Terauchi dengan penandatangan penyerahan Jepang pada sekutu mengakibatkan pula cita-cita Jepang untuk membentuk kemerdekaan negara-negara yang berada di bawah bendera Perang Asia Timur Raya dengan di bawah kepemimpinannya. Itu akibatnya, konsekuensinya. Jadi berhubung dengan kekalahan tentara Jepang, maka pada jam 10 pagi hari Jumat 17 Agustus 1945 di depan gedung Jalan Proklamasi 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia diumumkan kepada dunia. Nah, pada saat itulah Indonesia dinyatakan sebagai negara merdeka dan siap untuk mempertahankannya. Oleh sebab itu, dalam hukum tata negara, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, proklamasi wujudkan negara Indonesia.
Jadi proklamasi itu telah mewujudkan negara Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana dalam wilayah berada pada masa Hindia Belanda. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yaitu membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semenjak hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dikumandangkan ya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, maka sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah daripada suatu bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehingga bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat diberikan sepenuhnya untuk melakukan penyusunan dalam pemerintahannya berdasarkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, bukan berdasarkan kehendak bangsa lain ketika bangsa Indonesia dalam masa penjajahan. Kemudian sejarah Indonesia sebelum merdeka. Dalam sejarah bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu sebelum bangsa Indonesia merdeka, pada tanggal 29 April 45 pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zumbi Kyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Badan ini beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Udyo Diningrat. Badan ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah Jepang, yaitu melakukan penyelidikan terhadap segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi juga badan ini langsung membicarakan dasar-dasar negara Indonesia, ya, dasar-dasar negara Indonesia merdeka, dan merencanakan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia setelah merdeka. Setelah berdiri BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni ya, 1945. Menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian dikenal sebagai Dasar Negara atau sekarang disebut Pancasila. Dan sidang kedua dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan konstitusi negara yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian BPUPKI membentuk suatu panitia perumus, di mana satu panitia khusus ditugaskan untuk merumuskan hasil-hasil perundingan badan itu. Panitia perumus itu nantinya akan diberi tugas untuk mempersiapkan segala sesuatunya tentang berdirinya negara yang bernama Indonesia setelah BPUPKI dibubarkan, karena dinyatakan tugasnya sudah selesai. Panitia khusus ini dibentuk untuk menjadi badan baru pada tanggal 9 Agustus 1945 yang disebut Dokuritsu Zumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Anggotanya 9 orang yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Musakar, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji A. Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana para anggota PPKI adalah pemimpin-pemimpin rakyat terkenal. Mereka mewakili daerah dari seluruh Indonesia. Pada waktu pendiriannya, PPKI mempunyai 21 orang anggota. Kemudian PPKI ditambah anggotanya 6 orang, sehingga menjadi 27 orang.
dan dijadikan panitia nasional. Panitia ini pada tanggal 22 Juni tahun 45 telah berhasil menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat kepada susunan anggotanya yang mewakili seluruh tanah air Indonesia dan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, maka pada waktu itu PPKI dianggap sebagai suatu badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus disaksikan oleh anggota PPKI. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya dan menetapkan 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Antus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian kita berbicara arti politik, ya, arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal sempurnalah negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, semua syarat yang lazim diperlukan oleh setiap organisasi negara telah ada. Ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada kedaulatan atau pemerintahan. Oleh karena itu, arti daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dalam garis besarnya adalah 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan setelah berjuang berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908. Ketiga, titik tolak daripada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Selain itu, arti daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bagi kepentingan bangsa dan bernegara dalam menyusun kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadikan dasar pijakan penyelenggaraan kenegaraan yang didasarkan kehendak bangsa sendiri, bukan berdasarkan kehendak bangsa penjajah. Kemudian proklamasi dilihat dari unsur-unsur berdirinya suatu negara. Kemerdekaan Indonesia sudah tercapai dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno-Hatta dan menjadikan hukum tata negara Indonesia dengan seluk-beluk di dalamnya. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan oleh PPKI di dalam sidangnya pada 18 Agustus 45, dapat diungkapkan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai implikasi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, di dalam dasar penyelenggaraan negara apabila dilihat dari unsur-unsur berdirinya suatu negara, yaitu 1, ya, rakyat Indonesia yaitu bangsa Indonesia yang mendiami keseluruhan wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kedua, wilayah negara Indonesia yaitu tanah air Indonesia yang dahulunya dinamakan Hindia Belanda. Nah, yang ketiga, pemerintahan negara Indonesia, yaitu semenjak terpilihnya presiden dan wakil presiden atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai puncak pemerintahan dalam negara. 4. Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kelima, bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedang unsur yang keempat daripada negara yaitu pengakuan dari negara lain.
Pengakuan terhadap negara Indonesia mula-mula datang dari Inggris ya pada tanggal 31 Maret 1947. Kemudian disusul oleh negara-negara lain yang sudah merdeka lebih dulu dari negara Indonesia. Kemudian asas-asas hukum tata negara. Ya, amandemen Undang-Undang 45 telah mengubah secara fundamental terhadap pembentukan asas-asas pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut tampak pada asas kedaulatan rakyat dan penegasan atas berlakunya asas negara hukum, yakni rule of law. Perubahan itu pun tampak dalam asas pembagian kekuasaan atau distribution of power. Ya, sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan negara Indonesia. Perubahan-perubahan asas tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan kekuasaan negara, terutama dalam perkembangan prinsip check and balances system. Asas yang dimaksud setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45 minimal yang perlu untuk pengkajian dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, asas kedaulatan negara. Asas kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang 45 menyebutkan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara tekstual, ketentuan dalam pasal ini mengandung makna ya, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat hanya dapat dilaksanakan bila sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan harus tunduk pada aturan konstitusi. Jadi, terdapat supremasi konstitusi di atas kedaulatan rakyat. Sehingga dapat dikatakan ketentuan ini mengandung asas demokrasi konstitusi. Namun, pemaknaan akan ketentuan ini ya harus pula dipahami dari maksud para perumus amandemen Undang-Undang Dasar 45. Sebagaimana terdapat dalam risalah rapat Komisi A ya ke-1 sampai dengan ke-3 sidang tahunan MPR RI tahun 2001, pandangan yang dominan di kalangan para perumus amandemen dalam memahami ketentuan pasal 1 ayat 2 itu adalah dalam pengertian kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman ini, seluruh organ kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, pada hakikatnya melaksanakan kedaulatan rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan persetujuan rakyat. Pengertian ini erat kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dalam ketentuan ini, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, ya, kemudian didelegasikan pelaksanaannya kepada lembaga-lembaga negara yang lain. Ya. Yang disebut dengan lembaga tinggi negara. Konsekuensinya, seluruh lembaga tinggi negara bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat Indonesia. Dalam konteks itu, maka seluruh lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan, yang kekuasaannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45, harus berdasarkan ketentuan aturan konstitusi yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Atas dasar itu, amandemen Undang-Undang Dasar 45
mengubah konsep kedaulatan rakyat sehingga tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi oleh seluruh lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, tetapi hanya merupakan salah satu lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara yang lain. Berdasarkan ketentuan itu, maka pengertian yang diberikan oleh para perumus amandemen ini makna berdasarkan Undang-Undang Dasar bukan dalam pengertian membatasi secara prosedural dan institusional dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh MPR, tetapi oleh seluruh lembaga negara yang dibentuk Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, secara substantif, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, tetapi secara bebas dilaksanakan oleh masing-masing lembaga negara sesuai dengan ruang lingkup kekuasaannya. Nah, dalam pengertian ketentuan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, justru mengandung pengertian yang kontradiktif. Menurut Aidul Fitri Syahda Azhari, secara substantif Undang-Undang Dasar justru harus dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar harus terbuka dan respon pada kehendak rakyat dan perkembangan rakyat. Pengertian ini akan menemukan pemahaman atas makna kekuasaan atau power antar lembaga negara yang ada berdasarkan fungsi dari tiap-tiap organ negara. Bukan justru sebaliknya, Undang-Undang Dasar menutup diri untuk tidak selalu dilakukan perubahan terhadap dirinya berdasarkan perkembangan masyarakat yang selalu cenderung berubah. Kemudian asas negara hukum. Ya. Asas negara hukum ditegaskan Pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 secara lengkap ya. Pasal tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kesepakatan dasar dari kalangan anggota MPR yang dihasilkan pada sidang umum tahun 1999 yang menentukan agar penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Seperti diketahui sebelum amandemen, asas negara hukum tidak diatur dalam pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, melainkan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dengan istilah yang sedikit berbeda, yaitu negara berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat. Dengan demikian, pemuatan dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 merupakan penegasan semata atas asas ketatanegaraan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelumnya. Ya. Nah, secara konseptual, ya, asas negara hukum atau Rechtsstaat atau rule of law itu terkait erat dengan watak negara hukum modern, ya, di mana bersifat nasional yang menghendaki suatu penyelenggaraan negara yang semata-mata didasarkan pada rasionalitas hukum yang objektif. Ya, negara tidak mengabdi pada satu kehendak subjektif dari penguasa negara atau negara kekuasaan, maksud, melainkan tunduk semata-mata pada aturan hukum yang bersifat objektif.
Dalam kaitan itulah terdapat relasi internal antara negara hukum dan demokrasi yang memungkinkan diperolehnya aturan hukum yang rasional dan objektif melalui proses permusyawaratan atau deliberasi, ya. Dengan demikian, negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan kehendak umum atau volunte general. Hal ini tercermin dalam aturan hukum. Dengan perkataan lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Inilah yang disebut negara hukum demokratik. Ya. Namun demikian, ya, tidak berarti setiap negara adalah negara hukum, Rechtsstaat atau rule of law. Karena baik negara demokrasi maupun otoriter, hal itu bisa saja menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebab hal itu dimungkinkan terutama pada negara otoriter, di dalamnya bukan berarti tidak memiliki hukum. Sebaliknya, aturan hukum sangat melimpah tetapi tidak bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara, melainkan untuk membatasi kebebasan dan hak asasi manusia warga negara. Tanpa adanya demokrasi, Rechtsstaat atau rule of law dapat terjerumus menjadi negara berdasarkan undang-undang, ya, Gesetzstaat atau Wetstaat, yang menekankan pada legalitas formal. Sehingga hal ini jauh dari aspirasi publik dan nilai-nilai demokrasi, ya, yang dituntut dalam kehidupan demokrasi sesungguhnya, hingga menjadi negara otoriter. Orde Baru menekankan legalitas formal, abaikan aspirasi publik, dan nilai demokrasi. Praktek seperti ini pernah terjadi, ya, pada masa Orde Baru. Sangat menekankan pada aspek legalitas formal tetapi mengabaikan aspirasi publik dan nilai-nilai demokrasi. Secara yuridis formal, perwujudan kedaulatan rakyat tercermin dalam konstitusi yang merupakan bentuk rasionalitas hukum tertinggi dalam suatu negara. Dalam konteks ini, negara hukum demokrasi erat kaitannya dengan konstitusionalisme, yakni paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara untuk bertujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Negara yang menganut konstitusionalisme lazim disebut negara konstitusional. Tetapi tidak semua negara yang memiliki konstitusi dengan sendirinya menganut paham konstitusionalisme. Negara-negara totaliter komunis seperti Uni Soviet dan fasis Jerman semasa Adolf Hitler berkuasa adalah negara memiliki konstitusi, tetapi tidak menganut paham konstitusionalisme. Dan asas pemisahan kekuasaan. Konsekuensi dari paham kedaulatan rakyat dan negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau separation of power antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat dan sistem presidensial yang berlaku pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan berdasarkan ajaran trias politika yang menganut pemisahan secara tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bertujuan untuk melindungi kebebasan bagi warga negara. Trias politika berasal dari ajaran Baron de Montesquieu, ya, tahun antara 1689 sampai dengan 1755. Ya, ajaran ini berlaku sistem presidensial menghendaki pemisahan kekuasaan baik secara kelembagaan, fungsi maupun personal, sehingga terjadi mekanisme pengawasan dan keseimbangan. Dalam hal ini check and balances yang bersifat resiprokal di antara ketiga cabang pemerintahan tersebut.
Penciptaan atau pengadaan struktur lembaga negara di sini menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan bagi pembuatan hukum. Pengorganisasian ini di sini tidak hanya berupa pengadaan kelembagaan secara hukum, melainkan juga mekanisme kerjanya. Struktur suatu organisasi pembuatan hukum di dunia dewasa ini umumnya didasarkan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Wilayah yang mendasari pengorganisasian tersebut muncul bersamaan dengan kebangkitan individualisme dan Rechtsstaat di Eropa dan dunia Barat. Dalam rangka melindungi individu, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif dikehendaki untuk memiliki otonominya masing-masing, sehingga lembaga yang satu tidak ditundukkan oleh lembaga yang lain, atau dengan kata lain saling subordinasi satu sama lain. Pemahaman seperti itu dalam kepustakaan dikenal istilah check and balances, dan doktrin Montesquieu yang sangat dikenal yaitu separation of power. Ya. Dan di atas fondamen pemisahan kekuasaan, pengorganisasian pembuatan hukum dilakukan. Di mana bahwa pengorganisasian pembuatan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari satu penataan ketatanegaraan suatu negara yang lebih luas. Dalam rangka penataan ketatanegaraan yang didasarkan pada filsafat pemisahan kekuasaan, pembuatan hukum dijalankan. Dengan memisahkannya dari aktivitas kenegaraan yang lain, maka pembuatan hukum lalu bisa berjalan sesuai proses yang eksklusif, artinya dipercayakan pada satu badan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berdiri sendiri dan hanya melakukan satu kewenangan saja, yaitu membuat hukum. Seperti lembaga legislatif, kewenangan untuk membuat hukum dalam bentuk undang-undang, dan lembaga eksekutif berwenang untuk membuat hukum dalam bentuk kebijakan. Kebijakan politik menyangkut pelaksanaan undang-undang, sedang lembaga yudikatif berwenang membuat hukum dalam bentuk putusan hukum atas setiap kasus yang diajukan di pengadilan. Kendati demikian, kita tidak menemukan suatu praktek pengorganisasian yang mutlak atas konsepsi trias politika Montesquieu, ya, di mana konsep tersebut mengharuskan kekuasaan dan kewenangan badan-badan eksekutif dan legislatif tidak juga boleh mencampuri badan yudikatif dalam memberikan putusan hukum. Amerika Serikat dan Inggris yang sekalipun sama-sama termasuk dalam tipe Anglo-Saxon, ya, sistem hukum Anglo-Saxon, memperlihatkan adanya perbedaan dalam penerapan konsep trias politika. Montesquieu pada penerapan sistem pemerintahannya, ya, di Amerika Serikat misalnya, pemisahan kekuasaan tidak dipegang secara sebagai doktrin yang mutlak seperti di Eropa Daratan. Demikian juga di Indonesia, berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 45, konsep yang dikembangkan dalam sistem ketatanegaraan tidak sepenuhnya menganut trias politika Montesquieu, melainkan masih bersifat separation of power yang bersifat limitatif. Ya, kelembagaan hukum tata negara. Upaya membangun sistem kelembagaan dalam hukum tata negara Indonesia harus dilihat pada konteks perubahan konstitusi. Ya. Dalam setiap organisasi negara biasanya ada dua unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu organ dan fungsi. Yang dimaksud organ ialah bentuk atau wadahnya, sedang yang dimaksud dengan fungsi adalah isinya.
Organ merupakan status bentuknya, sedang fungsi merupakan gerak wadah itu sesuai dengan maksud pembentuknya. Dalam Undang-Undang Dasar 45, organ-organ dimaksud ada yang disebut secara eksplisit, nama lembaganya, ada yang disebut secara ada yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya dari lembaga yang dimaksud. Ada pula lembaga negara yang disebut baik namanya maupun fungsinya. Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, ya, menurut Jimli Asidiki dapat dikemukakan bahwa lembaga atau organ negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 45 tercatat 30 buah atau bahkan lebih dari 30 macam jenis jumlahnya. Ada yang hanya disebut secara implisit, ada pula yang disebut secara eksplisit dan diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ke-30 organ kelembagaan negara itu sendiri dapat pula dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pertama, kelompok lembaga negara yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. 1. Presiden dan Wakil Presiden. 2. DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. MPR. Ya. 5. Mahkamah Konstitusi. 6. Mahkamah Agung. Dan ke-7 Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Kedua, kelompok negara tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu 1. Komisi Yudisial, 2. Menteri dan Kementerian Negara, ketiga Dewan Pertimbangan Presiden, 4. Bank Sentral, 5. TNI Polri, ke-6 KPU. Ketiga, kelompok lembaga negara yang eksistensinya diakui, tetapi kedudukannya tidak dapat disamakan sebagai kedua kelompok di atas, yaitu 1. Kejaksaan Agung, 2. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, ketiga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keempat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, 6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sedang 7. Komisi Penyiaran Indonesia dan lain sebagainya. Lebih lanjut dikatakan oleh Jimli Asidiki dalam Undang-Undang Dasar 45 terdapat lebih kurang 30 buah organ negara yang disebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu maka ditentukan bahwa dari segi fungsinya ke-30 lembaga tersebut ada yang bersifat primer, ada pula yang bersifat sekunder. Sedangkan dari segi hierarkinya ke-30 lembaga itu dapat dibedakan dalam 3 lapis. Lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara. Lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja. Lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Dari pembagian lembaga negara berdasarkan hierarkinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Lembaga tinggi negara. Organ-organ negara yang dimaksud Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen yang dikategorikan sebagai lembaga tinggi negara meliputi 1. Presiden dan Wakil Presiden, 2. Dewan Perwakilan Rakyat, ketiga Dewan Perwakilan Daerah, 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 5. Mahkamah Konstitusi, 6. Mahkamah Agung, 7. Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga negara yaitu organ-organ negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen yang dikategorikan sebagai lembaga negara meliputi 1. Menteri Negara, 2. Tentara Nasional Indonesia, 3. Kepolisian Negara, 4. Komisi Yudisial, 5. Komisi Pemilihan Umum, 6. Bank Sentral. Kemudian kita berbicara lembaga negara ya.
Organ-organ yang dimaksud Undang-Undang 45 pasca amandemen yang dikategorikan sebagai lembaga negara meliputi sebagai berikut. 1. Menteri Negara. 2. Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, Kepolisian Negara. Keempat, Komisi Yudisial. Kelima, Komisi Pemilihan Umum. Keenam, Bank Sentral. Kemudian lembaga daerah. Organ-organ yang dimaksud dalam Undang-Undang 45 pasca amandemen yang dikategorikan sebagai lembaga negara yang ada di daerah meliputi sebagai berikut. 1. Gubernur. 2. DPRD Provinsi. 3. Bupati atau Wali Kota. 4. DPRD Kabupaten atau Kota. Ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini dalam membahas perkembangan hukum tata negara sebagai kelanjutan mata kuliah terdahulu yang bertemakan hukum tata negara. Nah, mengakhiri pertemuan kali ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.